Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita masih boleh bangun, tentunya dalam kondisi sehat, kita kuat. Ini semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan ataupun kegagalan kita. Sebelum kita mulai aktivitas pada pagi hari ini, kita akan mendasari hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperlihatkan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selama 2 tahun ini kita mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, masa-masa yang menyusahkan, masa-masa yang tidak mengenakan, masa-masa di mana itu disebut dengan masa penderitaan. Tentunya setiap kita tidak pernah berdoa minta penderitaan sama Tuhan. Namun semuanya itu Tuhan izinkan. Tuhan mau karena ada maksud dan tujuannya yang tersendiri. Sedangkan penderitaan itu adalah sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyedihkan, yang berupa penderitaan lahiriah maupun batiniah. Bisa sakit penyakit, bisa bencana alam, bisa kesusahan yang lain. Puji Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa melewatinya. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menjadi penopang, yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi karena ada maksud dan tujuannya. Yang pertama adalah menjadikan kita ini menjadi manusia yang setia, menjadi orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Nah, dengan adanya penderitaan, kita menjadi dekat dengan Tuhan. Yang tadinya tidak senang baca Alkitab, kita jadi senang baca Alkitab. Yang tadinya kita tidak pernah berdoa, kita jadi pribadi yang senang berdoa. Yang tadinya kita tidak pernah datang beribadah, kita menjadi pribadi yang datang beribadah. Yang tadinya kita tidak mendengarkan renungan, kita jadi mencari renungan-renungan untuk menguatkan hati kita, untuk memberikan kita kekuatan. Yang kedua adalah penderitaan itu menjadikan kita menjadi kuat, menjadi pribadi yang kuat. Karena firman Tuhan berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu Saudara, umur boleh bertambah karena itu fisiologis dan itu normal. Kekuatan kita boleh merosot, namun iman kita tidak boleh semakin merosot. Kita harus semakin kuat, kita harus semakin tegar menghadapi penderitaan. Yang ketiga, penderitaan menjadikan kita meningkatkan sikap empati kita. Kita menjadi memiliki rasa peduli, turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Sekarang jika Bapak Ibu mengalami suatu penderitaan, dan esok di kemudian hari kita melihat ada orang yang menderita, yang pernah seperti yang kita alami dulu, kita dengan mudah akan turut merasakan. Bahkan kita akan dengan mudah juga memberi nasihat. Kita pasti akan bisa melewatinya. Itu yang akan kita katakan kepada orang yang merasakan penderitaan. Penderitaan itu akan menjadikan kita pribadi yang senang mengucap syukur. Jika kita hitung kebaikan-kebaikan Tuhan, lebih banyak penderitaannya atau sukacitanya? Tentunya setiap kita lebih banyak sukacitanya. Jadi ketika penderitaan itu boleh kita alami, kita akan menjadi pribadi yang senang mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Engkau izinkan ini terjadi walaupun rasanya tidak enak. Tapi Engkau tetap baik, tidak pernah meninggalkan aku. Itu yang akan kita senantiasa sampaikan, panjatkan, doakan kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah kita menjadi pribadi ciptaan baru bagi Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Menjadi pribadi ciptaan baru. Ya,
kita memiliki iman yang semakin kuat, kita memiliki hidup yang diperbaharui, kita memiliki rasa empati, kita memiliki pribadi yang senantiasa mengucap syukur. Itu yang sangat Tuhan mau. Ciptaan baru yang mau terus berubah, yang mau terus bertobat, yang mau terus mengucap syukur, bahkan mau terus diperbaharui dari hari ke hari. Dan semuanya itu bukan untuk kegagahan kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, jika pada saat hari ini kita mengalami penderitaan, janganlah kita menggerutu, janganlah kita marah-marah, bahkan janganlah kita sampai meninggalkan Tuhan. Tetapi marilah ketika penderitaan itu ada, kita senantiasa mengucap syukur. Percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Percaya bahwa janjinya itu pasti digenapi. Dan segala sesuatunya itu pasti indah pada waktunya. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita akan berdoa untuk mengawali hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa kami bisa melewati setiap penderitaan-penderitaan kami. Karena Tuhan ada di pihak kami. Karena Engkau senantiasa memimpin dan memberkati kami. Menuntun kami, memberikan kami kekuatan. Sehingga kami layak menjadi ciptaan baru yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Bukan hanya lalu begitu saja. Namun firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa ini, berkati bangsa Indonesia, berkati pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan utus, yang sudah Tuhan pilih untuk memimpin kami. Apapun yang menjadi keputusannya, semua berasal daripada Tuhan. Berkati kota Temanggung, berkati Kabupaten Temanggung, berkati wilayah-wilayah yang ada di Temanggung. Berkati pemimpin kami, berkati tempat di mana kami bekerja, berkati tempat di mana kami diberkati oleh Engkau, berkati sekitar kami, tetangga kami, sanak saudara kami. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, bahkan yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan. Kami percaya janji firman-Mu tidak pernah tidak tergenapi bagi kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan terjadilah pada kami seperti yang Tuhan mau, sebab kami ini hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.